kita akan menghadapi dan menuangkannya dalam sebuah kebijakan. Sebenarnya kemajuan apa sih yang ingin Ibu lihat dalam K3 ke depannya? Itulah salah satu makna dari upaya yang berkelanjutan, berkesinambungan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Salah satu langkah pemerintah dan juga pemangku kepentingan dalam rangka memasyarakatkan budaya K3 yaitu dengan cara kampanye nasional K3. Nah, salah satu kampanye nasional K3 ini dilakukan pada tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya atau yang sering kita dengar yaitu bulan K3. Nah, dalam rangka pelaksanaan bulan K3 tahun ini, maka episode Nawa kali ini kita akan membahas tuntas mengenai bulan K3. Masih dengan saya, Tahira Kania, dan juga saya sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bu Hayani Rumondang. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih. Bu Hayani Rumondang selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Suatu kehormatan bagi saya dapat berbincang dengan Ibu di podcast kali ini. Oke, kita mulai aja ya Bu, tanya jawabnya. Nah, yang pertama mungkin Bu ada yang rekan-naker yang masih bingung apa sih K3 itu, keselamatan kesehatan kerja. Mungkin Ibu bisa tolong jelaskan K3 itu apa sih Bu? Oke Mbak Tahira, terima kasih. Mbak Tahira keren, sehat. Nah itu tandanya bahwa salah satunya adalah menjaga kesehatan, bagian penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau ditanya K3 itu apa sih? Nah itu pasti kesingkatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Atau kalau international universal itu menggunakan istilah Occupational Safety and Health. Selalu disingkat dengan OSH. Nah K3 itu adalah sebuah rangkaian atau seluruh rangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu melalui berbagai upaya, yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga tentu adalah penyakit akibat kerja. Nah, ini penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Berbagai upaya keselamatan dan kesehatan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana bisa mendeteksi segera potensi-potensi bahaya dan pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan juga pengobatan serta rehabilitasi. Itulah yang dimaksud dengan K3. Nah tentu dalam kesempatan upaya-upaya promosi K3 dalam suatu momentum yang sangat baik di bulan K3 nasional ini, saya berpesan bahwa hal penting adalah untuk melakukan pencegahan dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain siapapun yang berada di tempat kerja tersebut diberikan atau mendapat perlindungan atas keselamatannya. Kemudian juga menjamin setiap alat-alat produksi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan efisien dan tentu supaya bermanfaat juga untuk menjaga kelangsungan proses produksi itu sendiri, dan ujungnya pasti adalah produktivitas, baik itu produktivitas tenaga kerja juga produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Itu panjang memang, tetapi saya kira saya ingin menjelaskan bahwa maknanya sebenarnya demikian prinsip sekali di dalam kehidupan, terutama tidak hanya kehidupan para tenaga kerja, tetapi juga kehidupan masyarakat secara umum. Iya, Bu. Dalam sekali ya arti dari K3 ya. ini. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, pelaksanaan bulan K3 setiap tahunnya pasti memiliki temanya tersendiri. Nah, untuk tema bulan K3 tahun ini yaitu penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi.
Nah, kira-kira apa sih Bu makna di balik tema pada tahun ini? Ya, temanya memang tema yang sangat apa ya, faktual dan kekinian tentu. Nah, kita bisa merujuk pada Undang-Undang 170. Meskipun Menteri Ketenagakerjaan adalah pemegang, jadi pemegang kendali, juga tentunya selain dari pemegang kendali juga adalah focal point ya, jadi leading sektor terkait dengan upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau melihat sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 170 bahwa Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakannya, tetapi tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri ya. Tentu bekerja bisa secara bersama-sama berikut dengan baik itu kementerian, lembaga terkait, lembaga pemerhati, ataupun pemeduli K3 dan sebagainya, ini untuk mendorong agar pelaksanaan K3 di berbagai kegiatan itu dilaksanakan dengan kampanye, lalu kemudian seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan, peningkatan kompetensi baik personil maupun kelembagaan, serta tentu bagaimana meningkatkan upaya-upaya baik itu di tingkat nasional maupun tingkat perusahaan itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah pemberian penghargaan ketiga dan juga upaya-upaya perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan. Nah, sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 ini memang pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab, tetapi tentu tidak bisa sendiri. Sehingga makna dari tema kita tahun ini itu kenapa saya katakan sangat faktual, karena kita sudah melalui proses berbagai tahapan sampai kenapa tema tahun ini itu adalah digitalisasi. Nah, tentu diharapkan semua pihak terkait berkewajiban. Nah, pihak terkait itu selain dari pemerintah, pastilah ya masyarakat industri, bahkan sebenarnya seluruh komponen masyarakat harus ikut serta terus-menerus dan berkesinambungan mewujudkan K3 di berbagai bagian sehingga bisa dijadikan sebagai budaya kerja. Dan ini tentunya ujungnya kemana? Yaitu tadi untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Memang sejak tahun 1984, jadi sejak tahun 84 itu diterbitkan keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pola kampanye K3. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan sudah melakukan berbagai upaya. Tentu dari 84 tentu ya kalau kita bergerak dari keputusan menteri tersebut sampai saat ini, jadi memasyarakatkan K3 itu melalui kampanye selama 1 bulan. Itu tadi Mbak Tahira sudah membuka, yaitu di 12 Januari sampai 12 Februari. Tapi bukan berarti pelaksanaan K3 itu hanya 1 bulan tersebut. Tetapi ini adalah sebagai kampanye nasional dan sudah ditetapkan visi bahwa Indonesia berbudaya K3 di tahun 2015. Nah, ini melalui keputusan Menteri tahun 2009. Nah, tentu untuk melanjutkan visi K3 tersebut, tahun 2015 itu sudah ditetapkan arah kebijakan dalam mendorong K3 agar menjadi budaya di tempat kerja dan memotivasi masyarakat Indonesia. Jadi kalau disebut masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah seluruh komponen. Begitulah sebenarnya memaknai betapa K3 itu bukan hanya bagian di tempat kerja saja, tapi semuanya. Nah, bagaimana supaya lebih mandiri dan berbudaya K3? Sehingga arah kebijakan K3-nya adalah kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 berkelanjutan tahun 2025. Jadi penetapan itu penting supaya kita ada komitmen bahwa untuk tidak hanya mempromosikan K3 tapi melaksanakan di seluruh bagian kegiatan. Nah, kalau kaitannya dengan tema hari ini, tentu ini mendukung arah kebijakan K3 nasional mewujudkan bagaimana K3 itu di sepanjang masa dan masa-masa kini 3 tahun terakhir kita begitu hebatnya terkait dengan era digitalisasi.
Nah ini tentu sangat tepat dengan tema yang diusung untuk bulan K3 Nasional tahun 2022. Ya, ngomong-ngomong digitalisasi nih ya Bu, kan Iya. sekarang Indonesia sudah industri 4.0 ya, dan akan menuju industri 5.0, di mana pastinya sudah ada banyak perubahan cara kerja ya, contohnya WFH ya. Sekarang rekan-rekan pasti di rumah sudah banyak yang melakukan WFH ya, bekerja dari rumah karena kondisi pandemi ini. Nah, dalam era digitalisasi bagaimana Bu peran sikap pemerintah dalam menanggapi perubahan ini semua? Nah ini sebenarnya momentum yang sangat penting ya, tema tahun 2022 ini. Meskipun digitalisasi itu bukan sekarang, tapi begitu menghebatnya digitalisasi itu. Nah kaitannya tentu adalah bagaimana Indonesia ini, negara kita yang tercinta ini, sangat berpotensi sebenarnya mempunyai SDM yang luar biasa. Ya, jadi perkembangan penduduk Indonesia kalau dicatat dengan data BPS terakhir dari 270 juta penduduk kita itu sekitar 27%, hampir 28% adalah generasi Z tadi. Nah tentu adalah generasi-generasi yang lahir mungkin Mbak Tahira tahun berapa nih lahirnya? 90-an Bu. Nah ya sama, ini udah masuk ke sini nih, 96, 97 ke atas itu kan sudah masuk pada generasi Z ya. Generasi yang luar biasa, tidak mengenal lagi cara-cara seperti saya dulu ya, tetapi sudah lebih sangat sensitif, jadi digital native-nya itu luar biasa. Jadi tentu 28% kelompoknya Mbak Tahira dan lain-lain ini sudah terbiasa dia dengan digital. Artinya tidak hanya penggunaan digital itu bagi individunya, bagi dirinya sendiri, tetapi pasti akan menghadapi situasi kesehariannya, baik itu di rumah, di perjalanan, bahkan di tempat kerja yang berkembang. Tempat kerja itu tidak seperti lagi tempat kerja yang diatur selama ini dalam regulasi kita ya. Tetapi tempat kerjanya bisa dari mana saja. Nah ini tentunya potensi generasi Z ini akan menghadapi situasi yang strateginya harus baru. Ya, regulasi kita sudah menampung meskipun belum seluruhnya. Artinya tantangan yang luar biasa tidak hanya bagi pemegang kebijakan, pelaksana kebijakan, pemangku kepentingan, tapi secara menyeluruh harus kita pikirkan. Nah kaitannya dengan pertanyaan tadi Mbak Tahira sudah membayangkan di era ini seperti apa kesiapannya. Nah tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita kembali kepada poin penting atau prinsip K3 tadi, menjamin kan, melindungi. Di situ ada dua kata, menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Artinya dalam era tadi generasi Z yang akan bekerja ini tentu akan menghadapi perubahan-perubahan yang sangat baru. Katakanlah bagaimana mengkombinasikan menjamin dan melindungi K3 tadi dengan perkembangan baru, mengkombinasikan dengan pola hubungan kerjanya, waktu kerjanya, tempat kerjanya, kebutuhan dan sebagainya. Misalkan working space-nya, co-working space, rental space yang tidak di kantor lagi. Nah, ini kan tentu perlu persiapan yang sangat matang, yang sekarang tentu harus juga dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang bekerjanya memang sudah dipastikan di mana tempat kerjanya, kan begitu ya. Akan tetapi tentu perusahaan seperti itu juga sudah harus memikirkan bagaimana alat-alat kerjanya pun tidak lagi seperti yang selama ini mungkin 10 tahun ke belakang, tetapi sudah dengan digitalisasi juga, menggunakan tombol, bahkan ada simulasi yang elektronik dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan tadi kalau saya katakan bahwa lahirnya generasi Z, tantangan besar untuk pemegang kebijakan dan juga tentu adalah kepada perusahaan-perusahaan yang mengoperasionalkan semua alat-alat kerjanya untuk memikirkan semua itu. Nah ini tentunya nanti pola hubungan kerjanya, polanya seperti apa, kemitraan, bekerja sendiri, bahkan bekerja tanpa diketahui fisiknya di mana. Nah inilah tantangan yang sangat berat tentunya bagi pemerintah, tetapi saya yakin bahwa semua pihak sekarang ini terus mengembangkan strategi-strategi barunya. Tentu
tidak juga lepas dari upaya-upaya tanggung jawab menjamin dan melindungi tadi. Nah ini perlu pemikiran-pemikiran yang sangat tajam dan tentu adalah pemikiran yang sangat memikirkan kondisi terbaru dan bagaimana kita akan menghadapi dan menuangkannya dalam sebuah kebijakan. Ya, jadi pemerintah juga harus ikut fleksibel ya, mengikuti tuntutan perkembangan zaman ya. Iya, iya. Oke. Sebenarnya tidak hanya fleksibel itu tidak berarti bahwa terbiarkan. Nah ini yang paling penting ya. Ya. Tadi saya katakan bahwa ada sekarang co-working space-nya ya, yang rental space. Sekarang pemerintah kita khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harus berpikir bagaimana rental working space ini sebenarnya juga memenuhi K3 itu ya, supaya kan tadi sudah saya sebutkan bahwa menjamin siapapun yang berada di situ baik tenaga kerjanya dan juga yang sekitarnya juga harus terlindungi. Ya, betul. Jadi dengan adanya digitalisasi ini tempat kerja dimanapun jadi lebih luas ya Bu, yang bisa dinamakan tempat kerja. Makin seru nih Bu perbincangannya, tapi izin dulu ya Bu, akan ada kuis dulu untuk rekan naker di rumah. Jadi ada satu pertanyaan, silahkan rekan naker boleh menjawab di kolom komentar ya. Kami sediakan hadiah yaitu saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Pertanyaannya yaitu apa tema bulan K3 pada tahun ini? Silahkan boleh dijawab di kolom komentar, nanti satu rekan naker yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Nawa ini. Oke, Bu, sebelum kita mulai boleh disilahkan minum dulu Bu. Baik. Haus Bu. Aduh, terima kasih banyak. Nah, kita lanjut lagi ya, Bu. Nah, kalau bicara tentang pencapaian ya, Bu. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah pemerintah lakukan untuk dapat menggapai pencapaian, terutama pencapaian di dalam budaya K3? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang pencapaian tentu sangat banyak sekali ya. Artinya perusahaan-perusahaan yang komit mendukung dan menjalankan, menerapkan, masuk tentu di dalamnya adalah tenaga kerja dan sebagainya, itu bertahun-tahun sudah diberikan apresiasi dan tidak hanya itu tentu ya, tampak bahwa produksinya juga dipercaya oleh buyers dan sebagainya, itu kan salah satu. Nah, selain dari itu kalau dilihat dari sisi pemerintah tentu kalau diukur dari kebijakan, pemerintah terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang inline dengan situasi terkini. Nah, ini tentu kalau bercerita pencapaian itu tentu maksudnya adalah bagaimana kebijakan yang disiapkan itu juga mendukung agar pencapaian-pencapaian terhadap tujuan dari K3 itu bisa tercapai. Nah ini adalah sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi pemerintah, tentu adalah bagi perusahaan dan tenaga kerjanya, serta siapapun yang berkepentingan terhadap perusahaan itu. Nah banyak hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak cukup ya, tidak cukup. Maka tadi juga saya menyampaikan bahwa perkembangan terhadap situasi dunia dan juga Indonesia tentunya, serta kesiapan kita ini penting, sehingga semua kita siapkan kalau dari sisi kebijakan sampai kepada kebijakan-kebijakan terbaru mengikuti perkembangan zaman pun sudah kita keluarkan kan, dengan harapan bahwa ini bisa dipenuhi, dan yang paling penting tidak hanya itu, keberlangsungan usahanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi percuma kalau kebijakan tersebut dikeluarkan tetapi hanya kepada untuk melindungi tenaga kerja saja, tetapi juga pasti harus memikirkan keberlangsungan usahanya sehingga semua pihak mendapatkan manfaat. Nah, kita sekarang beralih nih Bu ke tantangan ya, terutama di dalam kondisi pandemi sekarang COVID-19, khususnya di tempat kerja Bu, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga prosedurnya seperti apa? Kalau terkait dengan K3 ya, kebijakan K3, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan bertindak cepat ya,
Pertama, pada saat kita di awal sekali tahun 2020 di bulan Maret itu sudah dikeluarkan kebijakan tentu melalui surat edaran menteri untuk mendorong agar usaha itu tetap berlangsung, tetapi perlindungan jaminan terhadap kesehatan juga harus diutamakan. Ini pun sudah dikeluarkan, kemudian juga membuat pedoman atau guidelines kepada perusahaan bagaimana mencegah dan menanggulangi COVID di tempat kerja. Itu adalah aturan-aturan yang tetap berpedoman pada aturan secara nasional yang secara umum ya. Kemudian juga pemerintah juga berpikir bahwa perusahaan itu pasti dalam situasi kondisi yang sulit ya. Bagaimana mengelola produksinya supaya tetap memenuhi permintaan, tetapi sisi lain bagaimana mengelola tempat kerjanya dalam situasi yang harus menghindarkan dampak-dampak COVID. Sehingga pemerintah mengeluarkan pedoman perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi COVID-19. Kemudian juga dikeluarkan juga mendorong optimalisasi penerapan protokol kesehatan. Jadi penyiapan sarana-sarana kesehatan, bahkan meminta untuk mengaktifkan, artinya untuk mempartisipasikan P2K3 di tempat kerja dan sebagainya. Itu beberapa hal. Sebenarnya sangat banyak ya, tapi intinya adalah semua harus memikirkan balance-nya. Jadi kebutuhan tenaga kerjanya, perlindungan tenaga kerjanya, menjamin tenaga kerjanya, juga tentu adalah untuk menjaga kelangsungan usahanya. Karena kelangsungan usaha kalau berhenti ataupun tersendat pasti menyebabkan juga kerugian ya, ataupun dampak yang bergulir kepada pekerja dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi itulah sebabnya harus memikirkan berbagai hal. Nah, ini yang sangat penting memang bahwa masyarakat itu, peran serta masyarakat juga harus ada. Jadi tidak hanya kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dan pekerjanya, tetapi juga tentu pasti adalah masyarakat sekelilingnya juga harus memberikan kontribusi. Oke, lanjut ya Bu. Ya, sebenarnya kemajuan apa sih yang ingin Ibu lihat dalam K3 ke depannya? Ya, jadi kalau bercerita tentang kemajuan yang diinginkan untuk K3 dan ke depannya, saya berpikir bahwa semua semua orang, kalau saya bilang artinya kan dari mulai kecil, dari mulai di sekolah, dari mulai TK, SD, SMP dan sebagainya, itu sebenarnya sudah diberikan peningkatan kepedulian terhadap menjaga keselamatan, kesehatan di sekitarnya. Tentu kalau masih kecil tidak bisa dari diri sendiri, pasti adalah orang-orang di sekitarnya. Nah, artinya adalah tentu harapan ini sangat tinggi supaya dimulai dari awal. Jadi tidak hanya pada saat bekerja, ya, tapi adalah melibatkan. Nah, itu tadi bahwa kalau dari sisi tempat kerja tentu ini adalah Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan mandat di undang-undang sebagai leading sektornya ya. Tetapi itu semua tidak akan berhasil kalau tidak diberikan edukasi sejak awal. Jadi harapan yang sangat tinggi sebenarnya dimulai dari kecil, kalau saya boleh mengatakan. Itu sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain tentunya ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi kepedulian, sensitivitas untuk menjaga terhindar dari potensi-potensi bahaya itu sudah bisa ditingkatkan kepedulian, feelingnya dari sejak awal. Jadi biar tidak terkejut pada saat bekerja begitu ya. Karena kalau memang di dalam undang-undang itu kan potensi bahaya itu ada 5 variabel, dari mulai penggunaan mesin lah, sarana-sarana lain, kemudian juga sistem kerja atau cara kerja dan sebagainya. Tetapi perlu ditanamkan sejak awal. Di sekolah juga demikian. Jadi sekolah juga, pihak-pihak sekolah juga harus mendukung bagaimana menjaga agar kondisi dan lingkungan kerjanya sehat dan selamat sehingga aman untuk melaksanakan aktivitas. Nah, itu tentu berikut kepada sarana-sarana yang lain. Jadi saya kira memang banyak sekali harapan-harapan, tetapi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, dikerjakan pada saat itu, dilakukan pada saat itu, tidak. Maka itulah salah satu makna dari upaya yang berkelanjutan, berkesinambungan tadi.
Iya Bu, saya juga setuju ya Bu. Memang nggak bisa, budaya ketiga nggak bisa dengan cara singkat ya. Iya. Memang sebagai Butuh dari waktu kecil. ya, Iya. Mbak, ya. Saya kira ya. Iya. Nah lanjut, apa sih harapan Ibu dalam bulan K3 tahun ini? Ya, tentu harapan yang pertama adalah ya untuk menjaga kontinuitas promosi K3 itu secara intensif dilakukan, baik itu di aktivitas di perusahaan ya, dengan berbagai, sudah ada pedoman di keputusan menteri ya, lakukan berbagai kegiatan, itu harapan saya. Jadi semua secara menyeluruh, secara masif ya, jadikanlah ini, gelorakanlah ini sebagai budaya, jadi tidak hanya seperti apa ya, Kewajiban. ya hanya melepas Ya. kewajiban, tidak hanya seperti itu, tetapi sebenarnya adalah kebutuhan yang harus dijaga setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun dan sebagainya ini. Nah itu yang pertama tentu ya. Yang kedua tentu adalah buatlah sesuatu yang meskipun itu tadi kewajiban dan jadi kebutuhan, tetapi menjadi budaya yang bisa memberikan semangat. Jadi fun gitu ya, bukan berarti lucu-lucuan itu dianggap sepele, tidak. Jadi kan semangat ini adalah semangat yang menyatu kepada seluruh aktivitas kita. Nah yang ketiga tentu tadi memikirkan ya, di perusahaan-perusahaan tersebut harus segera memikirkan pola-pola kerja yang bisa mendukung tentu efisiensi ya, karena namanya digitalisasi. Jadi digitalisasi itu tidak hanya menggunakan alat-alat yang canggih dan sebagainya, tetapi juga harus memikirkan keamanannya, kenyamanannya, dan juga pasti harus sehat ya kepada si penggunanya. Nah, ini harus juga dipikirkan. Beberapa perusahaan itu kan sudah ada ya, tetapi sekarang kepedulian itu harus tumbuh, tidak hanya perusahaan besar, perusahaan menengah, kecil, sedang dan sebagainya, sampai kepada masyarakat yang peduli lainnya. Itu beberapa harapan saya kira yang sangat terkait dengan tugas-tugas dari kami ya, Kementerian Ketenagakerjaan dan saya tentunya. Dan selain dari itu adalah isilah bulan K3 ini dengan sebuah komitmen yang bukan hanya seperti tema yang menggantung di spanduk ya atau di banner dan sebagainya, tapi itu harus sudah mainstream kepada aktivitas di perusahaan, tempat kerja, ataupun di lingkungan lain yang sebenarnya yang bekerja itu adalah pekerjanya, tetapi ada orang lain di situ tadi. Sekolah misalnya kayak gitu kan ya, kemudian juga tempat-tempat keramaian misalnya kan ya, tempat kerja, katakanlah tempat kerja di mall itu memang tempat kerja si A, si B, si C, tapi ada orang lain yang tidak bekerja di situ yang berdampak. Nah ini juga harus digelorakan terus menerus dan melaksanakan K3 itu. Semoga semua harapan Ibu dan juga kita semuanya dapat tercapai ya Bu. Ya, harus begitu, semua harus berkomitmen. Ya baik Bu, terima kasih atas informasinya, sangat berharga banget, informasinya sangat berharga untuk saya dan juga untuk rekan-naker di rumah. Semoga informasi ini juga berharga juga untuk rekan-naker di rumah, dan juga kalau apabila masih ada pertanyaan rekan-naker di rumah, boleh banget bertanya di media sosial Kemenaker yang resmi ya. Ini kalau belum selesai saya boleh kasih pantun nggak? Supaya silakan, tadi Bu. Itu Ya? supaya memberikan semangat juga ya. Saya mau kasih pantun buat semuanya. Jadi bukan hanya buat pekerja saja ya, tapi buat kita semua. Jadi ya, berangkat kerja naik sepeda, itu ya. Lelah mengayuh stop bis kota. Jadi pakai bis kota karena lelah mengayuh. Salam K3 saya sampaikan untuk semua, agar K3 diterapkan oleh kita semua. Wah, mantap buat semuanya ya. Terima kasih banget Bu. Ya. Rame banget podcast hari ini dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, saya harap rekan-naker di rumah selalu sehat selalu, tetap produktif, dan juga jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Sebelum kita tutup, mari kita salam K3 dulu Bu. Ayo. Salam K3. K3 unggul, Indonesia maju.